Laka ahala ema ana ka ai ia. Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series historical action yang berjudul Shift of War. Diangkat dari kisah nyata, series ini menceritakan konflik berdarah antara 4 kerajaan di Kepulauan Hawaii. Lantas di tengah situasi ini, ada seorang pejuang hebat yang harus menghadapi berbagai rintangan berat demi memperbaiki keadaan. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada akhir abad ke-18, Kepulauan Hawaii memiliki 4 kerajaan yang bersatu. Nah, menurut ramalan kuno, keempat kerajaan ini kelak dipersatukan oleh sosok yang dijuluki sebagai Raja Agung. Cerita kemudian beralih ke kerajaan Kauai. Pada hari itu, keluarga pimpinan Kayana sedang berburu ikan di wilayah Laut Kauai. Begitu racun sudah disiapkan, Kayana menyelam dan menghadapi ikan incarannya yang ternyata merupakan seekor hiu sepanjang lebih dari 2 meter. Setelah itu, keluarga Kayana membawa hasil buruan mereka ke desa untuk dijadikan makanan. Di sini terungkap bahwa setiap kerajaan di Kepulauan Hawaii hidup sebagai suku yang memegang teguh adat istiadat. Memasuki waktu istirahat, Kayana sempat mengobrol dengan seorang anak kecil. Ternyata Kayana adalah kepala suku di kerajaan Maui. Namun Kayana meninggalkan jabatannya sejak ia pindah ke kerajaan Kauai sebagai orang biasa. Tak lama berselang, Kayana berbicara dengan istrinya yang bernama Kupuohi. Rupanya Kupuohi ingin memiliki anak, namun Kayana masih belum siap. Setelah itu Kayana ditemui oleh utusan kerajaan Maui. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Kayana adalah putra panglima perang Maui. Dan selain menjadi kepala suku, Kayana dahulu juga menjadi anggota elit pasukan kerajaan Maui. Kini Kayana dicap sebagai pengkhianat sejak ia pindah ke kerajaan Kauai. Adapun Kayana batal dihukum mati berkat ampunan dari Raja Maui. Di akhir pertemuan, Kayana menerima undangan dari Raja Maui demi menghindari masalah. Seiring berjalannya waktu, Kayana dan keluarganya tiba di wilayah Maui. Pangeran Kupule lalu mengantarkan keluarga Kayana ke Raja Maui yang sedang menunggu di area prajurit. Sesampainya di tujuan, Kayana hampir terkena tombak yang dilempar oleh Nui. Rupanya Nui melakukan aksi itu untuk membalas pengkhianatan Kayana. Atas perintah raja, Kayana berduel melawan Nui. Tanpa kesulitan yang berarti, Kayana berhasil menundukkan Nui, padahal Nui sangatlah kuat. Selesai duel, keluarga Kayana mendapatkan sambutan hangat dari Kahekili yang merupakan Raja Maui. Ternyata Kahekili alias Kaheki sangat menghormati mendiang ayah Kayana. Karena semasa hidup sebagai panglima perang, ayah Kayana berulang kali menyelamatkan Maui. Setelah itu, Pangeran Kupule menyampaikan tujuan Kaheki mengundang Kayana. Jadi menurut peramal kepercayaan Kaheki, rakyat Maui akan diperbudak oleh kerajaan Oahu. Nah, rupanya Raja Oahu dikendalikan oleh sosok berbahaya yang kita sebut saja dengan nama Master. Kabarnya Master berencana mengambil alih kerajaan Maui. Inilah sebabnya Kaheki ingin berperang melawan Oahu demi menggagalkan rencana Master. Lantas menurut peramalnya, Kaheki hanya bisa mengalahkan Oahu jika ia membawa Kayana sebagai sekutu.
Bagaimanapun, Kayana menolak menjadi sekutu Kaheki karena ia tak mau terlibat perang. Keesokan harinya, Kayana membawa keluarganya pergi ke suatu tempat sambil mengobrol. Ternyata Kayana meninggalkan Maui karena muak dengan sikap Kaheki yang serakah dan egois. Sesampainya di tujuan, Kaheki menunjukkan jasad ayah Kayana yang berhasil dievakuasi pasukan Maui. Ternyata ayah Kayana tewas mengenaskan akibat menjadi tumbal master untuk ritual. Usai mengungkapkan hal ini, Kaheki kembali berusaha meyakinkan Kayana agar ia mau ikut melawan Oahu. Kaheki lalu meyakinkan persekutuan mereka adalah langkah awal untuk mempersatukan keempat kerajaan. Saat sedang merenung sendirian, Kayana lalu ditemui oleh Taula, peramal kepercayaan Kaheki. Taula lalu mengisyaratkan Kayana akan berperan besar dalam terwujudnya persatuan keempat kerajaan. Atas desakan Taula, Kayana akhirnya mau menjadi sekutu Kaheki dengan harapan ia memenuhi ramalan kuno terkait bersatunya keempat kerajaan. Kayana dan Kaheki lalu mendiskusikan strategi melawan Oahu. Rupanya Kayana terpilih menjadi panglima perang. Guna mengurangi jumlah korban, pasukan Kayana akan fokus menangkap master di kuil. Sedangkan pasukan Kaheki akan bertindak sebagai pengalih perhatian. Seiring berjalannya waktu, pasukan Kayana tiba di wilayah Oahu. Mereka lalu berjuang menyingkirkan para prajurit Oahu di tengah perjalanan menuju kuil. Saat pasukan Kayana masih bertempur, pasukan Kaheki datang lebih awal. Tanpa persetujuan Kayana, Kaheki mengambil alih misi untuk menangkap master. Dalam prosesnya, Kaheki memerintahkan pasukannya untuk membantai para penjaga kuil. Pada malam harinya, Kaheki berhasil menangkap Raja Oahu yang selama ini dikendalikan oleh master. Kaheki lalu mengeksekusi raja sehingga mulai sekarang Kaheki bisa menguasai Oahu. Kayana pun menentang tindakan Kaheki karena musuh mereka yang sebenarnya adalah master. Selain itu, Kayana juga curiga kenapa Kaheki tiba-tiba mengabaikan keberadaan master. Dari sinilah Kayana meyakini Kaheki telah memanipulasinya agar ia bisa merebut kerajaan Oahu. Sementara itu di Maui ada seorang perempuan bernama Kaahu Manu alias Kaahu yang tinggal jauh dari keramaian. Tak lama kemudian ibu Kaahu diam-diam mempertemukannya dengan Moku. Ternyata Moku adalah ayah Kaahu yang menjadi ketua dewan di kerajaan Hawaii. Karena bermusuhan dengan Maui, Moku sebelumnya harus menyingkirkan prajurit Maui terlebih dahulu agar bisa menemui Kaahu. Moku lalu mendesak Kaahu untuk pindah ke kerajaan Hawaii. Alasannya, Moku meyakini serangan Kaheki di Oahu akan memicu perang sehingga Kaahu harus segera meninggalkan Maui demi keselamatannya. Di akhir pertemuan, Moku menyatakan ia telah menjodohkan Kaahu dengan kepala suku Hawaii agar putrinya nanti bisa hidup dengan nyaman. Kembali ke Oahu, Kayana pergi tanpa izin bersama keluarganya setelah merasa ditipu oleh Kaheki. Lantas sebelum pulang ke Kauai, mereka akan menyusul Heke, adik ipar Kayana yang dititipkan di Maui. Selang beberapa jam, Kaheki akhirnya menyadari aksi kabur Kayana. Atas perintah Kaheki, Kupule siap menangkap Kayana hidup-hidup dan membawanya kembali. Keesokan harinya, keluarga Kayana menemukan Heke tidak ada di tempatnya. Kayana lalu menemukan bukti bahwa Heke sedang melaksanakan ritual penyembahan dewa di tempat yang sudah diketahui. Tak lama kemudian, pasukan Kupule berhasil menemukan keluarga Kayana yang sedang fokus mencari Heke.
Kayana lalu menggiring pasukan Kupule agar keluarganya bisa melanjutkan pencarian Heke. Di saat yang sama, ada sekelompok pedagang kulit putih yang mampir ke wilayah Maui demi mencari makanan. Sementara itu, Kaahu berkonsultasi dengan Taula di tengah persiapan pergi ke kerajaan Hawaii. Ternyata menurut ramalan Taula, Kaahu takkan bisa membahagiakan kepala suku Hawaii yang akan menjadi calon suaminya. Seiring bergulirnya waktu, keluarga Kayana berhasil menemukan Heke dalam kondisi yang aman. Kini mereka pun menunggu kembalinya Kayana dengan harap-harap cemas. Setelahnya, Kayana terkena serangan saat berjuang kabur dari pasukan Kupule. Kayana akhirnya berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam sebuah gua. Dari situ, Kayana tak sengaja bertemu dengan Kaahu yang kebetulan sering mengunjungi gua tersebut. Atas nama kemanusiaan, Kaahu akhirnya membantu Kayana bersembunyi sampai kondisinya pulih. Saat mereka mulai mengobrol, Kayana menegaskan bahwa ia berusaha kabur dari Kaheki karena ia tak mau lagi melayaninya. Menjawab pertanyaan Kayana, Kaahu akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Ternyata ibu Kaahu adalah kepala suku Maui yang menjadi saudari Kaheki. Kaahu pun lahir dari hubungan terlarang ibunya dengan Moku yang merupakan musuh Maui. Inilah sebabnya Kaahu merahasiakan keberadaannya demi menghindari amarah Kaheki. Kayana dan Kaahu akhirnya berteman karena sama-sama memusuhi Kaheki. Kaahu lalu menawarkan Kayana sekeluarga untuk ikut ke kerajaan Hawaii agar mereka nanti bisa berlindung dari ancaman Kaheki. Saat situasinya sudah pulih, Kayana pergi menemui keluarganya bersama Kaahu. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok pedagang kulit putih pimpinan Kapten Mears. Mears lalu menggagalkan aksi anak buahnya Marley yang mencoba menembak mati Kayana. Tak lama berselang, Kayana membunuh seorang prajurit Maui yang hendak menyerang Mears dari belakang. Usai membiarkan Kayana dan Kaahu pergi, Mears mendapati prajurit tadi telah merebut senjata api John yang merupakan anak buah Mears. Setelah itu, Kayana menyuruh Kaahu pergi menemui keluarga Kayana terlebih dahulu, karena ia akan menggiring pasukan Kupule yang semakin mendekat. Di saat Kayana masih mengurus pasukan Kupule, Kaahu akhirnya berhasil menemukan keluarga Kayana. Kaahu lalu mengembalikan barang berharga Kayana sebagai bukti bahwa ia datang atas permintaan Kayana. Lantas saat Kaahu akan segera berangkat, John muncul dalam keadaan tersesat akibat ditinggalkan oleh kelompok Mears. Kaahu akhirnya membawa John pergi karena jika John ditangkap oleh prajurit Maui, maka keberadaan Kaahu akan bisa terbongkar. Di waktu bersamaan, pasukan Kupule berhasil mengepung Kayana di tebing pantai. Saat kondisinya terpojok, Kayana nekat melompat dari tebing hingga membuat beberapa prajurit Kupule ikut terjatuh. Sejak melihat kejadian ini, Kupule meyakini Kayana sudah tewas. Pada malam harinya, Kayana terbangun di dalam kapal dagang Mears. Rupanya, Mears menyelamatkan Kayana untuk balas budi karena sebelumnya Kayana telah melindungi Mears dari prajurit Maui. Kayana akhirnya terkejut begitu mengetahui bahwa kapal Mears sedang meninggalkan kepulauan Hawaii untuk melanjutkan perjalanan. 1 tahun kemudian, Kayana mahir berbahasa Inggris dan menggunakan senjata api berkat ajaran dari Mears. Lantas saat kapal Mears berlabuh di Alaska, Kayana mengisi waktunya dengan berburu seekor hewan liar. Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya kapal Mears mulai berlayar menuju Zamboanga. Di tengah perjalanan, Kayana mengobrol dengan Tony, teman baiknya yang juga menjadi kru Mears.
Tony lalu memberitahu Kayana akan diantar pulang ke tempat asalnya saat Mears sudah menyelesaikan urusannya di Zamboanga. Hari demi hari pun terus berlalu hingga kapal Mears tiba di Zamboanga. Ternyata Zamboanga adalah sebuah kota kolonial di Spanyol. Adapun Mears pergi ke sana untuk mengantarkan barang dagangannya. Setelah itu Kayana berjalan-jalan di tengah kota sambil mengenakan atribut pakaian adat. Di momen ini banyak orang yang merasa asing dengan penampilan Kayana karena pada masa itu dunia belum mengetahui keberadaan Kepulauan Hawaii kecuali kelompok Mears. Tak lama berselang, Kayana mengunjungi toko senjata api untuk membeli banyak senapan. Kayana akhirnya gagal melakukan transaksi karena jumlah uangnya masih sangat kurang. Beberapa saat kemudian, Kayana berkenalan dengan seorang warga bernama Fai yang ternyata berasal dari Kepulauan Hawaii. Menjawab pertanyaan Fai, Kayana mengakui ia membutuhkan banyak senapan untuk memperbaiki kesalahannya di Kepulauan Hawaii. Fai akhirnya mau membantu Kayana mendapatkan senapan dengan syarat Kayana mau membantunya. Setelah itu Kayana mempertemukan Fai dengan Mears. Demi memperoleh keuntungan besar, Mears bersedia menjadi partner Fai dalam berdagang kayu cendana asal Kepulauan Hawaii. Adapun Kayana juga mau membantu melancarkan bisnis ini agar ia bisa mendapatkan banyak senapan yang dijanjikan oleh Fai. Sementara di Oahu, Kaheki ternyata belum menguasai kerajaan itu sepenuhnya karena masih ada pemberontakan. Lantas pada suatu ketika, Kaheki mengeksekusi keluarga seorang pemberontak sebagai hukuman. Beralih ke kerajaan Hawaii, John kini menjadi guru bahasa Inggris untuk penduduk setempat. Di kerajaan yang sama, ada seorang pria bernama Kamehameha alias Kame yang dikenal sangatlah kuat. Usai menjalin latihan fisik, Kame ditemui oleh Moku. Ternyata Kame adalah kepala suku yang hendak dijodohkan dengan Kaahu. Setelah itu, Kame menghadap Raja Hawaii bernama Kalani yang hidupnya tidak lama lagi. Mengetahui kecerdikan Kame, Kalani menanyakan strategi Kame untuk melindungi kerajaan saat Kalani nanti wafat. Jawaban Kame, ia akan memperbanyak stok makanan. Karena di masa lalu, kerajaan Hawaii pernah kalah dalam pertempuran akibat prajuritnya kekurangan makanan. Beberapa waktu kemudian, Moku memberitahu Kaahu bahwa prosesi pernikahannya dengan Kame akan segera dilaksanakan. Seperti biasanya, Kaahu menanggapi pernikahan ini dengan negatif karena sejak awal ia tak mau dijodohkan oleh ayahnya. Jadi menurut keyakinan Moku, Kame adalah sosok Raja Agung yang diramalkan akan mempersatukan keempat kerajaan. Nah, mengingat Kame sangat percaya pada Kaahu, Moku meminta Kaahu untuk meyakinkan Kame bahwa ia adalah Raja Agung yang diramalkan. Seiring berjalannya waktu, Kaahu berterus terang kepada Moku soal alasan ia menentang pernikahannya dengan Kame. Mengutip ramalan dari Taula, Kaahu mengungkapkan bahwa ia takkan bisa memberi anak untuk Kame karena ia mandul. Padahal di kerajaan, tugas utama seorang istri adalah memberi keturunan untuk suaminya. Jadi inilah sebabnya Kaahu enggan menikah dengan Kame. Terlebih lagi, Kaahu sebenarnya juga merasa minder karena Kame memiliki istri-istri lain yang kondisinya subur. Mengejutkannya, Moku justru memerintahkan Kaahu untuk merahasiakan kondisinya itu agar putrinya bisa tetap menikah dengan Kame sesuai rencana. Pada malam harinya, Kaahu dan Kame menjalani prosesi pernikahan sehingga mereka akhirnya resmi menjadi suami istri. Seiring berjalannya waktu, Moku mendapatkan kabar bahwa Raja Kalani telah meninggal dunia. Dengan demikian, putra Kalani yaitu Keuwa berhak untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Tak lama setelah itu, Kaheki bisa mengetahui kematian Kalani berkat informasi dari mata-matanya. Kini Kaheki memiliki misi untuk menaklukkan kerajaan Hawaii karena kerajaan Oahu sudah dikuasai sepenuhnya.
Lantas di tengah pengarahan, sebagian prajurit mengkritik Kaheki karena ia berupaya mempersatukan keempat kerajaan melalui pembantaian. Ternyata Kaheki memang sengaja membunuh banyak warga kerajaan yang ditaklukkan agar kelak Maui bisa menjadi kerajaan yang dominan. Kembali ke kerajaan Hawaii, John menghampiri Kaahu untuk mengingatkan ia terlambat mengikuti sesi pelajaran bahasa Inggris. Menyadari kegalauan Kaahu, John akhirnya memberikan nasihat agar Kaahu bisa ikhlas menerima pernikahannya. Masih di kerajaan yang sama, Kupuohi mengobrol dengan Namake, saudara Kayana yang masih lajang. Di momen ini, Kupuohi berterima kasih kepada Namake karena setia mendampingi Kupuohi selama suaminya Kayana tidak ada. Tak lama kemudian, saudara Kayana lainnya yang bernama Nahi memberitahu istrinya Heke soal kedekatan Kupuohi dan Namake. Adapun Nahi bisa mengetahui Namake diam-diam mencintai Kupuohi. Nah, kecuali Nahi, keluarga meyakini Kayana telah tewas karena ia tak kunjung kembali. Karena keyakinan inilah Namake berani mendekati Kupuohi. Setelah itu, pihak berwenang menobatkan Keuwa sebagai raja yang baru, sedangkan Kame terpilih sebagai panglima perang atas wasiat dari Kalani. Keuwa lalu mengecam pemilihan Kame karena Keuwa merasa jabatan panglima perang adalah haknya sejak lahir. Kini Keuwa berniat menyerang Kame demi merebut posisi panglima perang, tak peduli jika Kame adalah sepupunya sendiri. Waktu pun terus berlanjut hingga Moku memberitahu Kaahu soal potensi perang saudara antara Kame dan Keuwa. Moku lalu memerintahkan Kaahu untuk tidak ikut campur dalam urusan ini demi keselamatannya. Bagaimanapun Kaahu diam-diam melanggar perintah ayahnya. Karena sebagai istri, Kaahu ingin membantu Kame sebisa mungkin. Kaahu lalu menemui Kame yang sedang dilema dalam menyikapi ancaman dari Keuwa. Rupanya Kame khawatir konfliknya dengan Keuwa akan meruntuhkan kerajaan Hawaii. Kaahu akhirnya meyakinkan Kame bahwa ia pasti bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi kerajaan. Waktu pun terus berlanjut hingga Kame berdiri di hadapan kaumnya. Berkat motivasi dari Kaahu, Kame kini siap melindungi distrik pimpinannya dengan kekuatan penuh jika nanti Keuwa sudah mulai menyerang. Beralih ke Zamboanga, Fai memberitahu Kayana bahwa senapan incarannya akan segera dikirim ke kapal Mears. Fai lalu kembali mengingatkan tugas Kayana dalam bisnis ini adalah meyakinkan para kepala suku agar mengizinkan pengambilan kayu cendana. Setelah itu, Kayana memukuli seorang pedagang kulit putih yang menjual orang-orang tangkapannya sebagai budak. Kayana akhirnya melarikan diri begitu tentara Spanyol berusaha menangkapnya karena telah melakukan kekerasan. Lantas saat menjadi buronan, Kayana tak sengaja kembali bertemu dengan Fai. Fai lalu meminta Kayana agar tidak terlalu memikirkan masalah perdagangan manusia karena bisnis kotor itu sudah biasa dilakukan oleh kaum pedagang kulit putih. Fai akhirnya mendesak Kayana untuk kembali ke kapal Mears secepatnya karena Mears akan segera berlayar ke lokasi tujuannya. Selagi masih ada waktu, Kayana fokus mencari Tony yang tiba-tiba menghilang. Atas informasi dari Fai, Kayana memasuki fasilitas penahanan kaum budak yang diduga menjadi lokasi Tony. Di tengah pencarian, Kayana berhasil menyingkirkan para penjaga yang menghalangi misinya. Kayana lalu membebaskan banyak budak yang dikurung di dalam sel. Dalam kekacauan ini, Kayana berhasil menemukan Tony yang dikurung dalam kondisi lemah. Nah, ternyata Marley menjebloskan Tony ke fasilitas penahanan budak sebagai balasan karena Tony membongkar rahasia gelap Marley. Seiring berjalannya waktu, Kayana dan Tony berhasil kembali ke kapal Mears tepat di saat kru bersiap untuk memulai pelayaran. Tony lalu sangat berterima kasih kepada Kayana. Karena tanpa pertolongan Kayana, Tony pasti sudah menjadi budak.
Tak lama kemudian, Kayana dan Fai mengobrol soal keluarga masing-masing. Rupanya, Fai sangat menyesal telah meninggalkan anaknya yang masih kecil. Oleh sebab itulah, Fai akan kembali hidup bersama anaknya saat nanti ia sudah pulang ke desa asalnya di Hawaii. Seiring berjalannya waktu, kapal Mears akhirnya tiba di wilayah kerajaan Hawaii. Setelahnya, Moku dan para kepala suku menyambut kedatangan Kayana dan kelompok pedagang Mears. Lantas di tengah percakapan, Moku mengecam kesalahan Kayana yang berujung membuat kerajaan Oahu jatuh ke tangan Kaheki. Inilah sebabnya Moku bersikap sinis pada Kayana. Demi memperjelas situasi, Kayana menekankan bahwa ia kembali untuk menebus kesalahannya. Dalam kesempatan yang sama, Moku melarang kelompok pedagang Mears beristirahat di kerajaan. Karena di masa lalu, kerajaan pernah diserang oleh kaum kulit putih. Pada akhirnya, Moku menegaskan nasib Kayana akan ditentukan oleh keputusan kami. Usai berbicara dengan Moku, Kayana kembali bertemu dengan keluarganya. Sementara itu, John juga bisa kembali bertemu dengan kelompok pedagang Mears. John akhirnya memilih bertahan di Hawaii karena ia merasa dirinya lebih bermanfaat di sana. Sesampainya di distrik pimpinan kami, Kayana mendapatkan banyak informasi penting dari Nahi dan Namake. Ternyata para anggota Dewan Kerajaan Hawaii kini menggunakan bahasa Inggris agar tidak bisa dimata-matai oleh musuh. Kayana lalu baru mengetahui konflik Kame dan Kewa yang terjadi sejak Kame diangkat sebagai panglima perang. Namake akhirnya meyakinkan Kame adalah orang baik karena ia mau menolong keluarga Kayana. Atas dasar itulah keluarga Kayana berpihak pada Kame. Bagaimanapun, Kayana menilai kerajaan Hawaii akan mudah ditaklukkan oleh Kaheki jika konflik besar antara Kame dan Kewa tidak segera diselesaikan. Saat berupaya menemui Kame, Kayana dihalangi oleh Moku dan para anggota dewan. Demi mengubah persepsi buruk mereka, Kayana menegaskan bahwa ia siap membantu kerajaan melawan Kaheki. Kaahu juga meyakinkan kemampuan Kayana akan menjadi tambahan kekuatan besar jika ia diterima menjadi sekutu Kame. Bagaimanapun, Moku dan para anggota dewan merasa kemampuan Kame sudah cukup untuk mengatasi berbagai ancaman. Karena di mata mereka, Kame adalah sosok Raja Agung yang diramalkan. Setelah itu, John memberitahu Kayana bahwa Kaahu ingin berbicara dengannya. Lantas di awal percakapan, Kayana berterima kasih karena Kaahu sudah membawa keluarganya ke Hawaii untuk melindungi mereka dari Kaheki. Sebaliknya, Kaahu juga berterima kasih karena ia bisa menemukan semangat hidup baru berkat keluarga Kayana. Kaahu lalu meyakinkan kami adalah orang yang bisa bersikap dengan adil. Untuk itu, Kaahu meyakini kami akan mampu mempersatukan keempat kerajaan sesuai ramalan kuno. Atas saran Kaahu, Kayana berbicara dengan kami agar bisa lebih mengenalnya. Dari situ, Kayana baru memahami kenapa orang-orang memuji kami. Kini, Kayana menyatakan ia siap mengabdi untuk kami jika diperlukan. Di akhir pertemuan, kami mengungkapkan bahwa mereka berdua akan menjalani kompetisi di mana Kayana akan menjadi anggota dewan jika ia menang. Pada malam harinya, Nahi mendesak Kupuahi untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Namake. Alasannya, Kayana pasti tidak mau keluarganya terpecah belah akibat masalah perselingkuhan. Keesokan harinya, Kayana datang ke tempat kompetisi yang dimaksud oleh kami. Rupanya kompetisi itu adalah olahraga tradisional Hawaii di mana para peserta menuruni jalur curam dengan menggunakan papan luncur. Lantas selama pertandingan berlangsung, beberapa peserta terjatuh akibat tidak kuat menahan papan luncurnya yang melaju kencang.
Memasuki fase akhir, Kayana berhasil menang sedangkan Kame finish di posisi yang kedua. Sesuai kesepakatan, Kayana dan keluarganya kini menjadi anggota dewan yang bekerja untuk Kame. Setelahnya, Kayana berhasil meyakinkan Moku agar mau mengunjungi kapal Mears. Begitu Kayana menunjukkan banyak senapan, Moku sempat tercengang. Karena selama ini semua kerajaan hanya mengandalkan tombak sebagai senjata. Memasuki waktu malam hari, Kewwa dan pasukannya melancarkan serangan gerilya untuk merusak fasilitas penting incaran mereka. Keesokan harinya, terungkap bahwa fasilitas itu adalah milik kaum Kame. Mengetahui Kewwa adalah pelaku pengrusakan fasilitas, Kayana menganggap aksi ini sebagai pernyataan perang Kewwa terhadap Kame. Untuk itu, Kayana akhirnya mendesak Kame untuk segera berperang melawan Kewwa. Di sisi lain, Kupuohi meminta Kame untuk mengupayakan perdamaian dengan Kewwa terlebih dahulu karena ia tak ingin terjadi pertumpahan darah. Kupuohi juga optimis bisa meyakinkan Kewwa untuk berdamai karena sebenarnya Kupuohi adalah sepupu Kewwa. Dengan pertimbangan matang, Kame akhirnya mengutus Kupuohi untuk menegosiasikan perdamaian dengan Kewwa. Untuk alasan keamanan, Kame memerintahkan Kayana untuk mendampingi Kupuohi. Di tengah persiapan, Kayana meluangkan waktunya untuk menemui Mears. Di sini, Kayana meyakinkan Mears bahwa bisnis perdagangan kayu cendana mereka pasti akan berjalan jika nanti situasi kerajaan Hawaii sudah kembali normal. Usai pertemuan tadi, Kayana berbicara dengan Kaahu. Ternyata Kayana sebenarnya menentang keputusan Kame dan Kupuohi soal upaya perdamaian dengan Kewwa. Alasannya, Kayana sejak awal sudah mengetahui bahwa Kewwa mengutamakan perang. Seiring berjalannya waktu, Kayana dan Kupuohi pergi ke wilayah Kewwa. Sesampainya di tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan Kewwa dan mulai bernegosiasi. Rupanya Kewwa mau berdamai dengan Kame asalkan Kame mau menyerahkan jabatan panglima perangnya kepada Kewwa. Kesal dengan tuntutan ini, Kayana menodongkan senjata apinya pada Kewwa dengan harapan Kewwa akan takut dan mau berdamai. Namun aksi Kayana justru membuat Kewwa semakin terdorong untuk melawan Kame sehingga Kewwa akhirnya menolak usulan perdamaian. Kayana akhirnya pergi dengan sangat kesal karena Kewwa berani mengoloknya dengan melibatkan mendiang ayah Kayana. Setelah itu, Kewwa berkonsultasi dengan penasehatnya. Nah, menurut sang penasehat, Kewwa akan kalah dalam perang melawan Kame. Karena di pihak Kame ada senjata api pemberian Kayana yang akan menjadi sumber kekalahan Kewwa. Guna meningkatkan peluang kemenangan, penasehat mengusulkan Kewwa untuk bersekutu dengan Kaheki yang kebetulan berambisi menaklukkan kerajaan Hawaii. Saat berbicara dengan Kaheki, Kewwa menceritakan konfliknya dengan Kame yang menimbulkan perpecahan di kerajaan Hawaii. Kewwa pun meyakini perpecahan ini akan bisa memudahkan Kaheki untuk menaklukkan kerajaan Hawaii. Kewwa lalu berjanji akan membantu misi Kaheki untuk mempersatukan keempat kerajaan asalkan Kaheki mau memerangi Kame. Syarat lainnya, Kaheki tidak boleh mengusik kaum Kewwa jika nanti Kaheki sudah mencapai tujuannya. Karena persekutuan dengan Kewwa bisa menguntungkan, Kaheki akhirnya mau menerima kesepakatan. Kaheki pun akan segera mengirim pasukan terbaiknya untuk membantu Kewwa melawan Kame. Atas perintah Kaheki, Kupule menemui Opu, seorang prajurit hebat namun sering membuat masalah. Keesokan harinya, Kame dan Kaahu berdiskusi soal sikap Kayana. Menurut penilaian Kaahu, Kame dan Kayana sebenarnya sama-sama bertekad mewujudkan perdamaian. Bedanya, Kame cenderung menggunakan cara halus, sedangkan Kayana memandang perang sebagai solusi. Nah, perbedaan inilah yang membuat Kame dan Kayana sulit untuk bersatu. Pada akhirnya, Kaahu menegaskan kemampuan Kame dan Kayana sangat dibutuhkan untuk melindungi kerajaan Hawaii. Di sisi lain, sebuah kapal pimpinan Kapten Simon sedang mendekati wilayah kerajaan Hawaii.
Sesampainya di tujuan, kelompok Simon diam-diam menjelajahi alam kerajaan Hawaii bersama Marley yang sebelumnya menjadi kru Mears. Ternyata Simon datang ke sana atas informasi dari Marley. Adapun Simon berniat mencari keuntungan besar dari kekayaan alam Hawaii. Sementara itu, kami sedang menggelar acara perayaan kelahiran bayi dari seorang kepala suku. Di lain pihak, acara ini membuat Kak Ahu teringat kondisinya yang tak bisa memiliki anak. Tak lama kemudian, kami menanyakan kondisi kandungan Kak Ahu. Demi merahasiakan kondisinya, Kak Ahu terpaksa berbohong dengan menyatakan ia mungkin akan segera hamil anak kami. Setelah itu, Kak Ahu menemani Kayana dalam pertemuan dengan mata-matanya. Jadi menurut mata-mata, Kewa selalu dikawal dengan ketat. Alhasil, Kayana dinilai mustahil bisa membunuh Kewa. Usai pertemuan tadi, Kayana bingung dengan sikap Kak Ahu. Alasannya, Kak Ahu selalu mendukung keputusan kami. Namun di balik itu, Kak Ahu mendukung rencana Kayana untuk berperang melawan Kewa. Pada akhirnya, Kak Ahu menegaskan keahlian Kayana dan kami sangat penting untuk menjaga kerajaan Hawaii terlepas dari perbedaan mereka berdua. Waktu pun terus berlanjut hingga prajurit kami berhasil mengamankan kelompok Simon. Selang beberapa jam, kelompok Simon dibawa ke hadapan kami dan tokoh berpengaruh lainnya. Demi mencegah konflik, Simon menekankan bahwa ia hanya ingin berdagang dengan adil dan tidak berniat jahat pada kerajaan Hawaii. Di sisi lain, Moku meminta kami untuk mewaspadai kaum kulit putih seperti kelompok Simon, karena di masa lalu kerajaan pernah diserang oleh orang kulit putih. Atas perintah Moku, kelompok Simon akhirnya kembali ke kapal sampai mereka berbicara lagi dengan kami. Setelah itu, kami dan Kayana berdiskusi soal peluang berdagang dengan kelompok Simon. Kayana lalu mendesak kami untuk segera mengusir atau membunuh kelompok Simon. Alasannya, Kayana sudah mengetahui bahwa kaum orang kulit putih memiliki sifat yang licik dan kejam. Sebagai bukti, Kayana menceritakan kondisi Tony yang nyaris menjadi budak akibat ulah Marley. Kami akhirnya tetap menerima kehadiran kelompok Simon karena sebelumnya Simon berjanji tidak akan menyerang kerajaan. Pada malam harinya, keluarga Kayana dan Tony membicarakan soal hukum baru ciptaan kami. Jadi menurut hukum itu, warga kerajaan Hawaii hanya boleh membunuh jika nyawanya terancam. Jika melanggar, maka warga yang bersangkutan akan dieksekusi. Lebih jauh lagi, Kayana juga menyinggung soal potensi ancaman Simon. Yakin Simon tidak sebaik kelihatannya, Kayana akhirnya bekerja sama dengan Tony dan Nahi untuk melancarkan serangan. Setelah itu, kelompok Kayana menyusup ke dalam kapal Simon saat para kru sedang tidur. Kayana lalu berupaya menculik Marley dengan ancaman pembunuhan. Rupanya, Kayana melakukan aksinya sebagai peringatan agar Simon tak berani mencari masalah dengan kerajaan Hawaii. Tak lama berselang, aksi kelompok Kayana dipergoki oleh kru Simon. Dalam waktu berdekatan, kami juga datang ke lokasi seolah-olah ia sudah mengetahui Kayana sedang berada di sana. Kayana akhirnya meninggalkan kapal dan menghentikan aksinya usai mendapatkan peringatan dari kami. Simon akhirnya tidak mempersoalkan serangan Kayana karena kami ingin menjalin hubungan baik dengan Simon. Setelah itu, kelompok Kayana menghadap kami untuk menjelaskan aksi mereka di kapal Simon. Kayana lalu meluruskan ia sebenarnya hanya ingin melindungi kerajaan Hawaii. Di lain pihak, kami menegaskan bahwa Kayana nyaris melanggar hukum dan dieksekusi jika tadi ia tak mau menghentikan aksinya. Di akhir pertemuan, kami mengungkapkan rencananya untuk mengusir kelompok Simon dengan halus demi kebaikan bersama. Namun bagi Kayana, keputusan kami tadi justru mengakibatkan mereka dianggap lemah. Setelahnya, Kayana menuding Namake melapor kepada kami sehingga kami bisa mengetahui Kayana berada di kapal Simon. Meskipun Namake menentang aksi Kayana, namun ia bersumpah ia tidak melapor pada kami. Demi menghentikan keributan, Kupuahi akhirnya berterus terang bahwa ialah orang yang telah melapor kepada kami.
Kupuohi lalu menekankan ia sebenarnya melapor demi melindungi Kayana dari ancaman hukuman mati. Keesokan harinya, John sebagai utusan Kame meminta kelompok Simon untuk segera meninggalkan kerajaan Hawaii demi mencegah konflik. Meski keberatan, kelompok Simon akhirnya mau pergi dengan damai. Namun di balik itu, Simon memiliki rencana jahat untuk membalas pengusirannya. Setelah itu, Kaahu mendapati Kayana sedang frustasi karena Kame tidak mau mengikuti usulannya. Padahal Kayana sudah menegaskan tujuan utamanya adalah melindungi kerajaan Hawaii. Kaahu akhirnya meminta Kayana untuk bersabar sehingga Kayana kini merasa hanya Kaahu yang bisa memahaminya. Tak lama berselang, mereka melihat kapal Simon bergerak menuju wilayah lainnya di kerajaan Hawaii sehingga mereka pun langsung pergi untuk memberitahu Kame. Seiring bergulirnya waktu, Simon memerintahkan krunya untuk menembakkan meriam ke desa di pesisir kerajaan Hawaii. Akibat serangan ini, banyak warga desa yang tewas, termasuk Val yang berteman baik dengan Kayana. Tak lama setelahnya, Simon mengusir Marley dari kapal karena ia sudah tak berguna lagi. Beberapa saat kemudian, Kayana yang sempat mendengar suara meriam akhirnya pergi ke desa Val yang telah rusak parah akibat serangan Simon. Proses evakuasi akhirnya dilakukan saat Simon sudah pergi dari wilayah kerajaan Hawaii. Dalam situasi ini, Kayana menemukan jasad Val. Setelah itu, Kayana melaporkan bahwa korban jiwa dari serangan Simon mencapai 248 orang, sedangkan puluhan lainnya terluka dan kritis. Saat berdebat panas dengan Moku, Kayana menyalahkan sikap Kame yang terlalu mengutamakan perdamaian. Menurut keyakinan Kayana, serangan Simon tidak akan terjadi jika Kame bersikap lebih keras. Pada malam harinya, Kame mengungkapkan kegalauannya saat bersama dengan Kaahu. Di momen ini, Kame berpikir ia mungkin bisa mencegah serangan Simon jika mau mengikuti usulan Kayana sejak awal. Di sisi lain, Kayana berencana membawa keluarganya kembali ke kerajaan Kauai. Alasannya, Kayana merasa Kame sudah tidak membutuhkannya lagi. Keesokan harinya, Kewa memerintahkan pasukan Opu untuk menebang pepohonan di hutan keramat di wilayah Kame. Lantas dalam aksi pengrusakan itu, pasukan Opu berhasil menangkap Nahi dan istrinya Heke yang kebetulan berada di sana. Begitu Heke sudah melarikan diri, Nahi langsung menyerang Kewa dan menghajarnya. Pasukan Opu lalu tidak ikut campur atas permintaan dari Kewa. Begitu sudah bangkit, Kewa langsung bertarung dengan serius hingga ia pun mampu membuat Nahi terpojok. Tak lama kemudian, pasukan Opu berhasil menangkap Heke. Kewa akhirnya membunuh Nahi dengan brutal hingga membuat Heke terpukul hebat. Kewa lalu meminta Opu mengembalikan Heke hidup-hidup agar Heke bisa menyampaikan pesan ancaman Kewa untuk Kame. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Heke pun pulang dan memberitahu Kayana tentang aksi kejam Kewa. Setelah itu, Kayana dan Namake berhasil menemukan jasad Nahi. Kayana pun tak kuasa menahan air matanya begitu melihat kondisi Nahi yang mengenaskan. Sebagai bagian dari ritual penghormatan, keluarga Kayana mengambil tulang belulang Nahi dan memberikannya doa. Kayana sebagai kepala keluarga lalu membawa tulang Nahi ke area tebing dan menaruhnya di tempat yang telah ditentukan. Di akhir ritual, Kayana bersumpah akan membalas kematian Nahi. Sementara itu, Kaheki sedang hilang kendali karena merasa kekuatan spiritualnya menurun drastis. Lantas dalam situasi ini, Kupule berusaha menenangkan ayahnya yang seolah-olah berubah menjadi gila. Kaheki lalu tak sengaja menikam Kupule saat ia berusaha melawan. Begitu menyadari kesalahannya, Kaheki bisa kembali berpikir dengan jernih dan memerintahkan tabib untuk segera mengobati Kupule. Keesokan harinya, Moku memberitahu Kame soal pembunuhan saudara Kayana oleh Kewa. Moku lalu melaporkan persekutuan Kewa dan Kaheki.
Dari sini kami terdorong untuk berperang melawan Kewwa agar bisa menghukum kejahatannya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Kayana berencana membunuh Kewwa untuk membalas kematian Nahi. Tak lama kemudian, Kak Ahu mendesak Kayana untuk membatalkan misi pembunuhan Kewwa karena aksi itu sangat membahayakan keluarga Kayana. Selang beberapa jam, Kupu Ohi berbicara dengan kami soal ancaman dari Kewwa. Berbekal pengetahuannya, Kupu Ohi menilai bahwa kami takkan bisa mengalahkan Kewwa karena ia sudah bersekutu dengan penguasa kejam seperti Kaheki. Namun Kupu Ohi meyakini situasinya bisa berubah asalkan kami mau bekerja sama dengan Kayana dan menggunakan senjata api. Pada malam harinya, Kayana menemui kami untuk berpamitan. Lantas di momen ini, kami yang sudah banyak merenung akhirnya mau bekerja sama dengan Kayana agar nanti ia bisa mengalahkan Kewwa. Pada akhirnya, Kayana juga mau membantu kami karena ia masih ingin melindungi kerajaan Hawaii. Keesokan harinya, Kayana mengajari kami teknik menembak dengan senjata api. Kak Ahu dan Kupu Ohi pun senang karena dorongan mereka berhasil membuat Kayana dan kami akhirnya bersatu. Seiring berjalannya waktu, seorang kepala suku mendatangi Kewwa. Ternyata kepala suku itu pernah melakukan pengkhianatan besar hingga ia pun menjadi musuh besar Kewwa. Nah, sekarang si kepala suku ingin menjadi sekutu Kewwa dalam perang melawan kami. Atas permintaan Kewwa, si kepala suku akhirnya merontokkan beberapa giginya demi memenuhi syarat menjadi sekutu. Keesokan harinya, kami mengadakan rapat dewan. Dalam kesempatan ini, kami mengangkat Kayana sebagai panglima perang, sehingga artinya Kayana akan menjadi komandan pasukan kami. Momen ini pun meluruskan yang ingin direbut Kewwa dari kami sebenarnya bukan jabatan panglima perang, melainkan dewa perang yang kini menjadi pegangan spiritual kami. Masih di acara yang sama, kami mengangkat Kak Ahu sebagai anggota dewan yang bertugas memberikan nasihat seputar masalah kerajaan Hawaii. Usai rapat, Kayana mengobrol dengan Tony. Kayana lalu memberitahu Tony kini menjadi warga kerajaan karena ia sudah berjasa melatih pasukan kami untuk menggunakan senjata api. Setelah itu, Namake menemui Kayana yang sedang mempersiapkan senjata api. Demi mencegah konflik di kemudian hari, Namake akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan Kupu Ohi sambil menyatakan penyesalannya. Namake lalu meluruskan hubungan gelapnya terjadi karena Kayana lama menghilang hingga ia pun dipercaya sudah mati. Kayana akhirnya mentoleransi pengkhianatan Namake karena dalam situasi sekarang mereka harus akur agar bisa fokus saat berperang nanti. Di sisi lain, Kaheki bisa bernafas lega karena Kupule kembali sadar dengan kondisi yang berangsur membaik. Tak lama kemudian, Kaheki menghukum gantung seorang pria yang dekat dengan Kupule. Penyebabnya, pria itu diam-diam berupaya menggulingkan kekuasaan Kaheki karena menentang aksi pembantaian Kaheki. Atas desakan Kupule, Kaheki akhirnya menghentikan hukuman gantung sehingga pria itu pun akhirnya bisa bebas hidup-hidup. Pada malam harinya, Kak Ahu berusaha menenangkan Kayana yang khawatir dengan hasil perang nanti. Rupanya pasukan kami kalah jumlah dari pasukan Kewwa. Kak Ahu lalu meminta Kayana untuk bersikap optimis karena pasukan kami memiliki senjata api yang dinilai lebih unggul daripada senjata tradisional. Di momen yang sama terungkap bahwa Kayana dan Kak Ahu sebenarnya saling mencintai. Namun mereka memutuskan untuk menahan perasaan demi menjaga keutuhan keluarga masing-masing. Sesampainya di rumah, Kayana berusaha menguatkan hati Heke yang masih berduka atas kematian Nahi. Heke akhirnya menyatakan keinginannya untuk ikut berperang agar ia bisa balas dendam. Keesokan harinya, pasukan kami memulai persiapan perang. Selang beberapa jam, pasukan kami dan pasukan Kewwa berhadapan di area gunung berapi. Ternyata gunung itu terletak di wilayah Kewwa. Pasukan kami lalu menggunakan senjata api sebagai serangan kejutan yang kemudian ditunjang dengan serangan senjata tradisional. Lantas selama pertempuran berlangsung, Kayana membunuh setiap musuh yang ia hadapi dengan brutal.
Kame lalu juga ikut bertarung untuk menunjukkan keperkasaannya sebagai prajurit. Saat perang semakin panas, tanah gunung tiba-tiba berguncang. Tak lama berselang, Heike nekat melawan Oppo untuk membalas kejahatannya yang pernah mencabuli Heike. Tentu saja Oppo bisa menghentikan Heike dengan mudah karena ia jauh lebih kuat. Lantas saat Heike terpojok, Kaahu dengan senjata apinya menembak kaki Oppo. Berkat bantuan Kaahu, Heike pun bisa bangkit dan kembali melawan. Puncaknya, Heike berhasil menghabisi Oppo dengan benda tajam yang sudah dilumuri racun buatan Heike. Memasuki waktu petang, Kupuohi terkena tusukan tombak dari prajurit Keuwa. Tak lama setelah itu, tanah gunung tiba-tiba ambles hingga membuat sebagian pasukan Keuwa jatuh ke area magma. Begitu sudah ada kesempatan, Namake mencabut tombak dari tubuh Kupuohi, berharap aksi itu bisa menyelamatkannya. Di tengah kondisi pasukannya yang terus melemah, Keuwa akhirnya berhadapan dengan Kayana. Lantas saat Kayana bersiap menembak mati Keuwa, tiba-tiba ada semburan magma yang membuat mereka terpental. Begitu mengetahui Keuwa tewas, Kaahu langsung panik dan bergegas menghampiri Kayana. Beruntung Kayana masih hidup sehingga Kaahu sangat bersyukur. Tak lama kemudian, Moku memergoki momen romantis Kaahu dan Kayana. Meski sangat kecewa, Moku akhirnya memilih diam dan pergi. Setelah itu pasukan Kame merayakan kemenangan mereka atas pasukan Keuwa. Saat mengetahui kejadian ini, Kaheki berencana mengumpulkan pasukan berjumlah besar untuk menaklukkan kerajaan Hawaii. Kaheki juga berambisi untuk membunuh Kayana karena ia adalah halangan terbesar Kaheki untuk menyatukan keempat kerajaan di Kepulauan Hawaii. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Shift of War episode 1-9. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!